Shalom, selamat pagi, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian daripada Gembala Rikson Matangan. Sudah beberapa ketika kita tidak berjumpa. Hari ini saya akan teruskan dengan renungan harian. Sebelum ini kita sudah belajar bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang sedekah, yaitu memberi dengan pemberian kasih. Biarlah hanya Tuhan yang tahu dan tidak perlu menunjuk-nunjuk. Tetapi hari ini saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita akan belajar tentang satu pengajaran yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Bagaimana berdoa, bila perlu berdoa, siapa perlu berdoa, dan kenapa perlu berdoa. Tuhan Yesus berkata di dalam ajarannya tentang doa di dalam khotbah di bukit, siri khotbah di bukit di dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, ayat 5 hingga 15, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Ajaran tentang doa daripada Yesus Kristus. Kata Yesus, apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadat dan di simpang jalan supaya dilihat oleh orang. Ketahuilah mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu berdoa, masuklah ke bilik dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapa kamu yang tidak kelihatan itu. Bapa kamu yang mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Kata Yesus lagi, apabila kamu berdoa, jangan gunakan banyak kata yang tidak bererti seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa Allah akan mendengarkan permintaan mereka kerana doa mereka panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Kata Yesus lagi, sepatutnya kamu berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, terhadap kamu, Bapa kamu yang di surga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di surga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita biasa mendengar ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kerana ini adalah ajaran Yesus Kristus bagaimana untuk berdoa. Contoh doa yang sangat bagus, yang wajib dihafal oleh semua orang Kristian, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pertama, siapa yang perlu berdoa? Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, maksudnya kita semua manusia perlu berdoa. Sama ada masalah atau tiada masalah, gembira, suka, duka, bersedih, putus cinta, putus kerja, dibuang kerja, mendapat berkat, dihalang daripada mendapat berkat, dan banyak lagi keadaan di manusia, kita perlu berdoa. Apapun keadaan, kita perlu berdoa. Di mana-mana perlu berdoa. Tetapi Yesus mengajarkan supaya jangan menjadi munafik. Jangan berpura-pura. Jangan suka mengucapkan doa dengan menunjuk-nunjuk kepada orang, kononnya seolah-olah kita ini orang yang kudus, suci, murni, dan terlalu menunjuk-nunjuk. Tidak perlu untuk menunjuk-nunjuk. Tetapi Yesus berkata, jika engkau mau berdoa, masuklah ke kamarmu. Kenapa perlu masuk ke dalam kamar? Sebenarnya maksud Yesus untuk masuk ke dalam kamar supaya ada satu masa
private, masa yang dihaskan, tidak diganggu dengan hal-hal yang lain apabila berdoa, tidak diganggu dengan bunyi bising daripada macam-macam. Tapi apabila berdoa, dapat fokus kepada doa kita. Kerana Bapa di sorga tidak mau kita menjadi orang munafik. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus tidak mau kita menjadi orang yang suka berpura-pura. Yang berpura-pura sementara tidak ikhlas di dalam hati. Tetapi oleh kerana itu, kata Yesus lagi, kalau kita mau berdoa, kalau tidak pandai berdoa panjang-panjang, Yesus lebih suka doanya pendek-pendek saja. Di sini dibuktikan di dalam ayat ke-7, Yesus berkata, kalau berdoa jangan bertele-tele. Bertele-tele ini maksudnya banyak perkara yang tidak perlu disebut juga. Dikasih panjang-panjang. Semata-mata supaya kelihatan hebat. Nah, Tuhan kata mereka menyangka bahwa kalau panjang doanya itu akan dapat dimakbulkan dengan mudah oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak. Tuhan Yesus bukan melihat kepada panjangnya doa kita, tetapi melihat bagaimana hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dengan itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mengakhiri ajaran tentang doa ini dengan satu doa yang wajib untuk diikut, wajib untuk diucapkan, wajib untuk didoakan oleh semua orang Kristen setiap hari. Apapun keadaan, inilah doa terbaik orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Saya bacakan sebagai penutup. Semua orang Kristen, jemaat Tuhan di PCS Kabatasan wajib hafal doa ini. Dan sebenarnya semua gereja PCS berdoa menggunakan doa ini setiap hari Ahad di dalam doa Bapa kami selepas berdoa untuk kolektif. Saya bacakan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita jumpa lagi pada khotbah Yesus di bukit pada esok hari di dalam renungan pagi Gembala Rickson Matangan. Kita jumpa lagi. Shalom, selamat pagi.